Kami mohon kepada Bapak Ibu hadirin untuk duduk di tempat yang telah disediakan dan mengikuti kegiatan sampai akhir dan untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan selama berlangsungnya acara. Mohon izin Bapak Ibu, acara akan segera kita mulai. Namun untuk itu, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kegiatan kita ditayangkan pula di Kalam TV. Kami mengajak para jamaah semua untuk memfollow akun Instagramnya Kalam TV, yakni kalamtv.official, dan subscribe akun YouTube-nya, yakni .kalamtvnew. Dan bagi Bapak Ibu hadirin semua yang untuk mendapatkan info kajian gratis di Kalam TV, mohon untuk mengetik s.id/Kalam TV. Dan jamaah dapat upload resume kajian dan tag Instagram kalamtv.official. Bismillahirrahmanirrahim. Memperingati Tahun Baru Islam 1447 Hijriah IPHI Kota Bogor dengan tema "Dengan Semangat Tahun Baru Islam, kita tingkatkan kepedulian sosial antar sesama sebagai wujud peningkatan iman dan takwa." Bogor, 26 Juni 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa huwa asdaqul qailin, tabarakan bi dzikrihi wa ta'ammudan bi tilawatihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itadzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aydan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Dr. Kiai Haji Muhyiddin Junaidi MA, yang kami hormati HMI Sahri selaku Ketua PDIPHI Kota Bogor, yang kami hormati Profesor Dr. Insinyur Haji Bunasor Sanim MSc selaku Ketua YPHB Kota Bogor, yang kami hormati Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Damanhuri MM selaku Ketua Panitia Peringatan Tahun Baru Islam 1447 Hijriah, yang kami hormati Bapak Joko Pitoyo SPD MM selaku Kepala Sekolah SMA YPHB Kota Bogor, dan yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan MUI Kota Bogor, MTP, FKK, BUHU beserta jajarannya. Tiada berlebihan kiranya jika kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya pada sore hari ini kita semua mendapatkan berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam acara memperingati Tahun Baru Islam 1447 Hijriah IPHI Kota Bogor dengan keadaan sehat walafiat. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rizki, kesehatan, keberkahan, dan kemudahan agar kegiatan kita hari ini menghasilkan sebuah pencapaian yang lebih baik. Tak lupa salawat beriring salam semoga tetap Allah curah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyina wa Karimina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tersampaikan kepada para keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'at, dan karena beliaulah suri tauladan kita dalam berakhlakul karimah, dan beliaulah khatamul anbiya, penyempurna ajaran rahmatan lil alamin. Hadirat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya selaku pembawa acara dalam kegiatan memperingati Tahun Baru Islam 1447 Hijriah IPHI Kota Bogor akan menyampaikan susunan acara, yakni sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga laporan ketua panitia, yang keempat sambutan, yang kelima tausiah, dan yang keenam penutup atau doa. Baik hadirin hadirat rahimakumullah, mengawali acara kita
Marilah kita buka dengan pembacaan surat Al-Fatihah dengan harapan agar acara ini nanti dapat berjalan dengan lancar dan apa yang menjadi niat kita semua dapat terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin Allahumma amin. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang menjadi niat baik kita semua menjadi terkabul dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu hadirin semua, acara selanjutnya yakni pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Insyaallah akan dilantulkan oleh Bapak Ustadz Wahyudin. Kepadanya disilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون
لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو
الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ustadz Muhyiddin. Baiklah Bapak Ibu hadirin, demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga Allah selalu menimpakan rahmat dan hidayahnya serta amal baik kepada beliau dan kepada kita yang mendengarkannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik hadirin yang kami hormati, berikutnya adalah laporan Ketua Panitia Peringatan Tahun Baru Islam 1447 Hijriah sekaligus sambutan dari Ketua PDPI Kota Bogor yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Damanhuri MM. Kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Damanhuri, waktu dan tempat disilahkan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qail fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhur indallah 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabihun. Wa man kana yaumuhu siwa min amsihi fahuwa khasirun. Wa man kana yaumuhu syarrun min amsihi fahuwa mal'unun. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah yang telah mentakdirkan kita saat ini, para pengurus, para jamaah, para haji IPHI di lingkungan IPHI Kota Bogor berada di tempat ini. Dengan takdir Allah bahwa hari ini sebagai penghujung hari tahun 1446 Hijriah, kita duduk bersimpuh di tempat ini, di majelis ilmu ini, di tempat yang berbahagia ini. Mudah-mudahan di tempat yang suci ini Allah sucikan hati kita. Allah berikan petunjuk kepada kita. Di mana kita banyak pelanggaran-pelanggaran yang telah kita lakukan. 365 hari yang lalu. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Banyak yang kita abaikan perintah-perintah Allah. Sementara waktu itu banyak kesempatan yang sebenarnya diberikan oleh Allah. Semoga apa yang kita lakukan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah awal malam ini, ba'da salat maghrib nanti kita berjanji kepada Allah, kita berikrar kepada Allah, kita berniat kepada Allah untuk
kita melakukan muhasabah diri. Kita melakukan perbaikan ke depan. Sebagaimana yang Qori bacakan tadi dalam surah Al-Hasyr ayat 18. Semoga apa yang kita hadapi ini akan lebih baik daripada hari ini. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang telah menjalani hijrah dari kota Makkah Al-Mukarramah dengan penuh hiruk pikuk, dengan penuh tantangan, ancaman, gangguan, halangan, dan rintangan. Situasi yang seperti itu beliau lakukan, beliau alami, beliau terima dengan sepenuh hati, dengan penuh kesabaran, dengan penuh tawakal, dan percaya diri bahwa innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Semoga salawat dan salam juga tercurah kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa dapat melaksanakan risalahnya hingga akhir zaman. Insya Allah termasuk kita di dalamnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang kami hormati Bapak Ketua Umum IPHI, PD IPHI Kota Bogor, Bapak H.I. Bisahri. Atas izin beliau juga saya pada kesempatan ini untuk mewakili beliau dalam rangka sambutan singkat, dalam rangka peringatan, dalam rangka melakukan muhasabah di hari terakhir tahun 1446 Hijriah. Dengan kata lain, memperingati tahun baru 1447 Hijriah malam ini. Semoga apa yang diamanatkan oleh beliau insya Allah akan saya laksanakan walau kalaman, walau kalimatan. Yang kami hormati, kami cintai, kami banggakan guru kita bersama. Ini mohon maaf Pak Kiai, saya jarang hadir. Terus terang kalau daripada orang lain yang bicara lebih baik saya ngaku. Bapak Dr. Kiai Haji Muhyiddin Junaidi MA. Beliau adalah dalam kapasitasnya di Indonesia ini. Tinggalnya di Bogor. Tapi pola pikirnya se-Indonesia, bahkan beliau adalah lintas ke luar negeri. Sebagai ketua pembina, Dewan Pembina MUI Pusat. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur, amin. Diberi ketabahan, kekuatan, amin. Dan diberikan selalu kelancaran, kesuksesan dalam memperjuangkan umat Islam. Baik di Bogor maupun di Indonesia ini dan di dunia ini. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Kiai. Dan mohon maaf saya jarang hadir. Jadi saya harus seperti tekukur Pak Kiai. Harus ngaku sendiri daripada saya disebut orang. Yang kami hormati para penasehat PD IPHI Kota Bogor, para pembina PD IPHI Kota Bogor, para pengurus IPHI Kota Bogor, para ketua PC IPHI se-Kota Bogor, ketua Majelis Taklim Perempuan, itu kebetulan itu adalah teman hidup saya pakai teman sekasur, ketua tim Majelis Taklim Perempuan, Ibu Dr. Haja Mariam MPD, dan segenap pengurus Majelis Taklim Perempuan. Alhamdulillah, terima kasih sudah melakukan kegiatan tadarus dari surah At-Takasur sampai surah An-Nas. Mudah-mudahan khatmul Quran yang simpel ini juga akan menjadikan munisan, srofian, syafian yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kami hormati Bapak Haji para angkatan yang mewakili angkatan 18 sampai dengan angkatan 2024. Karena yang 2025 baru kembali. Baru kemarin kembali. Beliau belum sempat untuk bergabung kembali dengan kita. Kita doakan ke depan
setelah 40 hari, setelah istirahat, mereka itu akan bergabung dengan kita sekalian. Yang kami hormati jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu kalian. Pertama-tama atas nama panitia, karena saya sekarang berdiri dua kaki pakai. Atas nama panitia, kami mengaturkan terima kasih pertama kepada yang menyiapkan semua ini, yakni dari kru SMA YPHB, kepada kepala sekolah, maaf dari kepala sekolah YPHB, SMA YPHB belum kami sebut, mohon maaf. Wabil khusus juga nih Pak Profesor Dr. Haji Wirasul Sanim sebagai ketua yayasan di YPHB. Kepala sekolah SMA YPHB yang sudah menyiapkan tempat ini dengan rekan-rekannya, dengan teman-temannya, sehingga bisa terlaksana kegiatan kita hari ini di tempat ini. Mudah-mudahan apa yang dilakukan ini menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Kepada seluruh panitia dari semua seksi, tidak kami sebut satu persatu, yang sudah bahu-membahu bersama-sama, bekerja sama dan kerja bersama untuk mensukseskan kegiatan hari ini. Untuk itu kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya, yang sebesar-besarnya, yang sebanyak-banyaknya. Semoga ini semua menjadi nilai ibadah di penghujung usia kita di tahun 1446 Hijriah ini. Kekurangan adalah hak kita. Kewajiban untuk menambah juga hak kita. Atas segala kekurangan, baik dari sisi penataan dan lain-lain, atas nama panitia kami menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya. Sebagai PD, mohon maaf, izin Pak Ketua, sebagai Ketua PD IPHI Kota Bogor, kami mengajak beberapa hari yang lalu menginstruksikan kepada beberapa orang yang tercantum dalam nama-nama yang dalam ketua dan jajaran panitia untuk melakukan kegiatan ini. Atas nama pengurus PD saat ini menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya, yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan ini semua menjadi penyemangat bagi kita untuk bisa memasuki esok hari tahun 1447 Hijriah. Kemudian kami mengajak kepada para haji, karena minggu yang akan datang melalui kepengurusan rumah infak dan sodakoh, kita akan menyampaikan santunan kepada saudara kita, anak kita, jamaah kita, yakni yatim. Tanggal 10 Muharram besok kami sudah melakukan musyawarah. Oleh karena itu, mudah-mudahan kegiatan ini juga bisa berlangsung dengan baik. Semua yang sudah kita laksanakan dapat dilaksanakan dengan baik. Dan tempat yang akan kita gunakan untuk catatan ini adalah di tempat ini juga. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa semua, dan terima kasih atas segalanya, dan mohon kiranya Pak Kiai untuk memberikan arahan sebagaimana yang sudah tertulis. Akhirnya hanya kepada Allah juga kita bermohon, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah sama-sama kita dengarkan sambutan sekaligus laporan dari Bapak Ketua Panitia kita. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat untuk kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik hadirin rahimakumullah, acara selanjutnya yakni tausiah agama hikmah tahun baru 1 Muharram 1447 Hijriah dengan tema dengan semangat tahun baru Islam
Kita tingkatkan kepedulian sosial antar sesama sebagai wujud peningkatan iman dan takwa. Yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Kiai Haji Muhyiddin Junaidi MA selaku Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI Pusat. Kepadanya kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalam ala habibina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi naj'aluhu qaidan wa imama wa ala alihi wa ashabihi wa atba'i wa manil ladzina yattakhidhuna al-Qur'ana manhajan qawiman wa salima. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون صدق الله العظيم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم الهجرة من هاجر السوء والمهاجر من هاجر المعصية. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Sore hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga memasuki tahun baru Islam kita punya semangat yang baru. Punya rasa optimisme yang tinggi. Dan insya Allah kita punya husnuzan kepada Allah agar menjadi hamba-hambanya yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak PD IPHI Kota Bogor, Bapak HMI Syahri. Mudah-mudahan di usianya yang sudah di atas 80 tahun semakin banyak mendatangkan kebaikan bagi kita. Selalu sehat, walaupun diuji oleh Allah beberapa waktu yang lalu, tapi alhamdulillah beliau masih bisa bertemu dengan tahun baru. Kita doakan semoga umurnya yang panjang, juga diikuti dengan amalnya yang berlipat ganda. Semoga seperti yang Rasul sallallahu alaihi wasallam tegaskan, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang umurnya panjang dan karyanya banyak. Mudah-mudahan akan dicatat oleh Allah sebagai hambanya yang husnul khatimah.
kepada Ketua Yayasan Profesor Dr. Bunasor Sanim. Saya nggak tahu hadir atau tidak beliau. Kelihatannya tidak nampak. Ya. Beliau juga sudah mencapai umur yang tidak jauh berbeda dengan Ketua IPHI. Juga kepada Ketua Panitia yang sangat energik, ya, Kiai Haji Dr. Damanhuri, ya, seorang intelektual yang sangat terkenal dalam sejarah Islam, Al-Imam Ad-Damanhuri. Ya, subhanallah, mudah-mudahan beliau menjadi kader-kadernya. Amin, ya rabbal alamin. Kepada ibu-ibu yang tetap setia mendengarkan tausiah ini dan sudah membacakan zikir dan doa, semoga doa-doa tersebut dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, saya sudah siapkan makalah ini dengan judulnya adalah hijrah dalam pandangan Islam itu seperti apa. Biar kelihatan, ibu-ibu bisa kelihatan dari belakang atau enggak? Insyaallah, hijrah. Hijrah itu apa? Hijrah itu artinya melakukan perubahan. Nah, silakan. Jadi kita masuk ke inti al-hijrah man hajaras. Hijrah itu orang yang menanggalkan perilaku yang negatif. Silakan slide nomor 1. Yang tidak benar, yang boros, ya, yang munkar, yang mendatangkan dosa, itu kita tanggalkan. Kita harus berubah. Umur juga sudah, ya. Jadi istilahnya antrian kita untuk ke alamul barzah semakin dekat atau semakin jauh? Semakin dekat. Jadi kita udah ngantri nih. Yang 80 duluan atau belakangan? Kadang-kadang yang muda lebih dulu. Ya. Yang tua belakangan. Ya, itu misteri. Makanya jangan terus menganggap masih muda. Ternyata pohon kadang-kadang ya juga dia punya apa namanya buahnya yang muda jatuh duluan. Ya, yang tua belakangan. Nah, begitulah. Jadi kita sudah ngantri. Tinggal nunggu giliran. Ini bukan giliran dapat kota haji, bukan. Ya, tapi yang menilai siapa yang layak duluan dan siapa yang ditunda belakangan. Itulah misteri. Mengapa kita tidak diketahui kapan ajal kita tiba? Tidak ada yang tahu siapa yang akan wafat duluan. Suami atau istri. Ya, kalau ditanya kepada istri Pak Damanhuri, mau siapa yang duluan? Bapak dulu atau ibu dulu? Itu kan masing dorong-mendorong. Ya, udahlah. Alhamdulillah. Kita tahu, kita harus hijrah. Makanya seluruh nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu berhijrah. Oke, kita lihat Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau lahir di mana? Tahu ibu-ibu lahirnya di mana? Di Irak. Ya, di Mesopotamia. Hijrahnya kemana beliau? Hijrahnya ke Palestina. Dia tinggalkan tempat kelahirannya. Siapa lagi? Nabi Musa alaihissalam. Sebelum Musa,
Ya, Nabi Lut sama. Nabi Musa lahir di mana? Mesir. Lalu hijrah kemana? Ke Palestina. Kembali lagi semua hijrah. Nabi Isa sama. Ya, Nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah. Kemana hijrahnya? Kota Yasrib. Kota Yasrib itu nama Madinah yang lama. Datang Nabi Muhammad, tinggal di sana, lalu dirubah. Kota itu menjadi Madinah. Oke, ibu-ibu ya, ini harus ingat untuk bahan ceramah ya. Jadi mengapa Madinah? Mengapa tidak dengan yang lain? Madinah artinya kota metropolitan. Kota metropolitan itu adalah kota dalam definisi ilmu sosiologi adalah kota yang penduduknya lebih dari 1 juta orang. Subhanallah, kira-kira Bogor masuk enggak Madinah? Masuk Madinah yang jalanannya bagus. Ya, city planningnya bagus. Tidak ada jalan yang bolong-bolong. Kira-kira ada enggak di Madinah sekarang jalan yang bolong-bolong? Enggak ada. Di Bogor, alhamdulillah. Ini yang salah siapa? Wallahu a'lam. Ya, ditanya kenapa? Karena anggarannya tidak ada. Jadilah kota Al-Madinah. Ya, saya ingin mengajak jamaah sekalian. Terus, ya, lihat ini yang namanya gambarannya. Nabi hijrah, kemudian kembali lagi ke Madinah. Ya, kembali lagi ke Makkah Al-Mukarramah. Yang kemudian kita sangat familiar dengan nama ini. Yang saya ingin sampaikan, ada 2 macam hijrah itu. Yang pertama, hijrah makaniyah. Hijrah tempat, pindah dari kampung ke kampung yang lain. Coba. Ini yang ada di tempat ini ada 200 jamaah IPHI. Yang asli dari Bogor berapa persen? Coba angkat ya. Berapa persen yang asli orang Bogor? Ya. Coba tuh. Yang pendatang berapa persen? Wah, termasuk saya. Yang pendatang lebih banyak atau yang asli lebih banyak? Subhanallah. Jadi kita itu namanya apa? Muhajirin. Ya, orang yang berhijrah untuk merubah sikap kita, merubah nasib kita, merubah kondisi kita, perlu berhijrah. Alhamdulillah kita ini sudah tua. Rata-rata yang hadir di atas 50 tahun. Ya, yang di bawah 50 tahun minoritas. Kalau saya lihat dari warna jenggotnya, ya, itu yang hitam jenggotnya, ya 1, ya 2, kayaknya 25%. Yang jenggotnya sudah putih, 75%. Jadi kita saatnya berubah, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana perubahan itu terjadi? Perubahan terjadi melalui proses pembelajaran.
Perubahan terjadi melalui penambahan ilmu pengetahuan. Kira-kira ilmu kita semakin tua, semakin banyak atau semakin sedikit? Semakin banyak. Nah, jadi kalau kita malas ngaji, malas baca, ya, malas dengerin ceramah, ya, malas berbagi, itu namanya kita belum berhijrah. Ya jamaah sekalian, seorang ulama besar namanya Imam An-Nawawi. Imam Nawawi itu sampai meninggal tidak sempat nikah. Ibu-ibu nggak sempat nikah. Kenapa? Belajar terus. Subhanallah. Kira-kira kita tahan nggak nikah? Sebagian umur untuk belajar. Seorang ahli ilmu kedokteran ternama dalam Islam, namanya Ibnu Sina. Siapa? Ibnu Sina. Tidak sempat nikah. Bayangin, karena cinta ilmu pengetahuan. Jadi kita bisa berubah kalau bertambah wawasan kita, kalau bertambah ilmu kita, maka lifestyle kita berubah, ibadah kita berubah, terutama ibadah mahdhah dan ibadah ghair mahdhah. Ya, ibu-ibu, ada dua macam ibadah, mahdhah dan ghair mahdhah. Ibadah mahdhah itu adalah ibadah ritual, seperti sholat, ya, puasa, itu namanya mahdhah. Tidak boleh dikurangi, tidak boleh tambah. Sholat maghrib berapa rakaat? 3 rakaat. Bisa nggak dikorting jadi 2? Tidak bisa. Namanya mahdhah. Memang begitu perintah Allah melalui Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, masuk ke inti topik kita, ibadah ghair mahdhah. Ibadah non ritual. Apa? Non ritual. Itu 90% dalam Islam. Ibadah mahdhah 10%. Coba sholat maghrib berapa dibutuhkan waktunya? 15 menit. Oke? Isya 15 menit. Subuh 15 menit, zuhur 15 menit, asar 15 menit, 5 kali 15 menit, 75 menit. Itu namanya mahdhah. Dari 24 jam, sisanya ghair mahdhah, non ritual, termasuk tanggal 10 Muharram yang akan datang, menyantuni anak yatim. Itu namanya ghair mahdhah. Memberi sumbangan. Dan banyak sekali ibadah ghair mahdhah itu, antara lain ibadah ghair mahdhah dari dimensi ekonomi yang bisa membantu orang-orang miskin. Apa? Zakat. Oke. Zakat 2,5% dari harta kita harus dikeluarkan. Untuk siapa?
untuk fuqara dan masakin. Itu mahdo atau ghair mahdo? Ghair mahdo. Subhanallah, membantu orang yang miskin itu adalah wajib. Oke, membantu muslim yang sakit wajib atau sunnah? Wajib. Pergi umrah wajib atau sunnah? Sunnah. Mana yang lebih penting? Membantu orang miskin atau umrah? Ya, disitulah kita harus change our mindset. Harus rubah pola berpikir kita. Jadilah kita muhajir. Jangan udah 60-70 tahun nggak bisa membedakan antara dua macam ibadah tersebut. Akhirnya kita beribadah secara subjektif. Umrah bolak-balik, alhamdulillah. Ini bukan mengkritisasi mereka yang punya travel biro haji ya. Bolak-balik umrah, tapi tetangga di belakang rumah kita anak-anaknya putus sekolah. Siapa yang salah? Kita yang punya harta. Maka kewajiban kita membantu, memberikan beasiswa kepada anak-anak fuqara dan masakin. Daripada diambil oleh siapa? Oleh panti asuhan dikelola orang Kristen. Saya tanya ibu-ibu, ada berapa panti asuhan orang Kristen di Kota Bogor? Wah, banyak. Ada enggak panti asuhan orang Islam? Ada, tapi cuma 7 panti asuhan milik kita. Panti asuhan orang Kristen itu ada berapa? Ada 12. Mayoritas penduduk Kota Bogor gimana Ustadz Damanhuri? Muslim atau non-muslim? Muslim. Siapa yang peduli akan nasib pendidikan warga muslim? Kalau diambil orang miskinnya oleh orang Kristen, kemungkinan besar nanti dimurtadkan. Na'udzubillah min dzalik. Saya ingin bacakan sebuah hasil riset yang baru saya dapat dari Australia, dari pusat kajian ternama. Ini Bapak Ibu sekalian memang harus dengarkan dan kalau perlu dicatat. Yang pertama ini kasusnya di Australia. Tahu di mana Australia? Di sana tuh dekat Timor Leste. Ya. Apa? Saya kemarin kehadiran kawan saya dari Australia, dari Sydney, ketua dan presiden ANIC, namanya Association Australian National Imam Council, asosiasi imam se-Australia. Namanya Syekh Sadi Sulaiman. Dia bilang, dia laporan terakhir kepada kami. Ya, apa kata beliau? Islam dan umat Islam datang ke Australia abad ke-15. 1521. Catat, 1521. Orang Kristen dari Inggris, dari Eropa datang ke Australia abad 1770. Berapa? 1770. Siapa yang lebih dulu ke Australia? Kristen atau Islam? Islam. Kenapa umat Islam di sana minoritas? Nanti sebelum menjawab pertanyaan tersebut. Bagaimana orang Islam didatangkan? Dari India, dari Pakistan, dari Afghanistan, dari beberapa negara di Asia.
Dari Afghanistan dibawalah 40.000 orang Afghanistan dengan camelnya. Tahu camel? Camel itu artinya onta. 40.000 onta orang dari 40.000 onta dari Afghanistan dibawa ke Australia. Nah, orang Afghanistan, orang India, orang Pakistan disuruhlah bekerja membangun railway station. Kereta api, jalan. Setelah itu orang muslimnya bangun masjid. Nikah dengan orang asli aboriginal. Ibu-ibu orang Australia yang asli putih atau hitam? Hitam, kayak orang Papua. Itulah kalau melihat orang Australia yang asli, namanya aboriginal. Setelah mereka nikah dan punya anak, banyak menjadi muslim, apa yang dilakukan oleh orang penjajah Inggris yang berkulit putih itu? Diusirlah kaum laki-lakinya. Diusir. Orang-orang muslim diusir. Mengapa? Takut nanti umat Islam jadi mayoritas. Dahsyat, jahatnya orang kulit putih terhadap umat Islam. Nah, akhirnya tahun 1960 baru ada datang lagi umat Islam. Dari mana? Dari Arab, dari Lebanon, Syria, dan sebagainya. Nah, tahun 1975 umat Islamnya baru 100.000. Tahun 1980-an 200.000. Tahun 1991 menjadi 500.000. Tahun 2021 sensus terakhir di Australia menjadi 1 juta umat Islam. Kira-kira nambah atau berkurang? Ya, ini harus bertakbir. Takbir. Allah. Takbir. Ya. Sebetulnya siapa yang paling pertama berdakwah ke Australia? Orang mana? Itu sejarah mencatat. Orang yang pertama berdakwah ke Australia orang Indonesia dari Makassar. Ada bapak-bapak yang asli dari Makassar di sini? Ya, kalau bilang makan ikan bukan ikan, tapi makan ikang. Trepang. Mereka itu berenang. Nyari ikannya sampai kemana? Darwin. Sampai ke Sydney. Sampai ke Melbourne. Itu nyari ikan. Maka mereka ahli bidang apa? Bikin perahu pinisi. Subhanallah. Nah, saya akan mengajak bapak-bapak untuk bersama-sama. Bagaimana? Apa yang terjadi? Bagaimana keturunan dari umat Islam di abad ke-15 dan ke-17? Karena diusir laki-lakinya dari Australia, akhirnya anak-anak dan keturunan mereka tidak tahu apa Islam itu. Terjadilah ini namanya lost generation. Apa itu lost generation? Generasi yang hilang. Maka Syekh Sadi ingatkan, jangan sampai di Indonesia kita kehilangan generasi. Oke, mari sama-sama kita baca data terakhir. Tahun 2023 data
BPS Badan Statistik Nasional itu menegaskan bahwa 87,8% orang Indonesia Muslim. Oke, 87,8%. Tahun 1945, pada saat Indonesia diproklamirkan umat Islam 95% dari 70 juta. Nah sekarang 280 juta, tapi persentasinya tuh turun. Pada saat dimerdekakan RI, itu persentasinya 95%. Kira-kira bisa nggak kita jamin keturunan kita masih tetap Muslim? Apakah kita bisa menjamin? Insya Allah. Bagaimana kita bisa menjamin? Didiklah anak-anak dan cucu kita dengan ajaran agama Islam yang benar. Oleh karena itu, saatnya kita merubah tantangan. Beliau sampaikan terakhir, tantangan yang dihadapi oleh umat Islam saat ini di Australia, bahkan di negara lain. Dia sebut juga Indonesia. Satu yang paling berbahaya adalah yang namanya HP, gadget. Apa namanya ini? Gadget, iPad, ya, berbagai macam merek gadget itu. Ya, siapa yang punya cucu udah besar? Yang cucu-cucu kita, apakah mereka belum terbiasa dengan nonton game melalui HP atau tidak? Oh, cucu kita nangis kalau dilarang nonton ya film, game di HP. Coba apa yang dilakukan oleh pemerintah Australia? Pemerintah Australia 6 bulan yang lalu mengeluarkan kebijakan anak di bawah 16 tahun, ini bisa dicatat, anak di bawah 16 tahun dilarang menggunakan gadget tanpa pendamping ayah dan ibunya. Gimana ibu-ibu, setuju enggak? Setuju? Ya, larang nanti anak itu jangan sembarangan. Kenapa? Ternyata gadget ini merusak pola pikir kita. Mental anak-anak, perilaku anak-anak berubah. Sekarang mereka kurang hormat kepada orang tuanya. Mengapa? Karena mereka nonton. Kalau diambil marah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ada dimensi psikologi yang harus kita perhatikan terhadap generasi kita. Syukur-syukur kalau cucu kita hafalannya lebih banyak daripada kakeknya dan neneknya. Ya, kalau kakeknya baru sampai apa tadi? Ya, alhaqumut takasur sampai Anas, cucunya insya Allah udah juz amma hafal. Ada cucu yang sudah hafal juz amma, alhamdulillah. Jadi kita harus rubah. Perubahan itu harus dimulai dari kita. Faktor yang membuat kita berubah adalah ilmu. Yang kedua apa? An-niyatu, niat. Ya, kalau kita nggak niat mau ikut perayaan tahun baru hijrah, ya hari ini kira-kira bisa ada di sini atau tidak? Tidak bisa. Harus ada niat.
Jangan malas. Soalnya memang tantangannya, niat itu banyak. Setan itu pandai sekali menggoda kita. Betul? Coba ada undangan dari Ketua PDIPHI Kota Bogor. Memperingati tahun baru Hijriah. Yang satu udah terima undangan. Tapi waduh kayaknya ada agenda lain. Agenda lain lebih penting daripada datang ke ya peringatan. Datanglah itu setan dan iblis. Ya haji, ya nggak usah. Itu cuma dengarkan ceramah di YouTube juga banyak. Udahlah nggak usah. Kira-kira ada nggak yang menggoda seperti itu dalam memori dan benak kita? Ada. Itu adalah tantangan. Kita harus men-challenge niat. Innamal a'malu binniyat. Semua pekerjaan harus dengan niat. Kalau sudah niat mau hadir, tiba-tiba kurang sehat, sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala 1 pahala. Malu kita dengan ketuanya, ketua IPHI walaupun kurang sehat datang. Sementara anggotanya malas datang, malu. Ya, apalagi yang sudah masuk dalam apa? Jajaran pengurus IPHI. Kok nggak kelihatan wajahnya? Kira-kira gimana ini? Pak Syahri, ya bisa lihat. Wah, mana pengurus ini ya? Masa kalah oleh ibu-ibu, ibu-ibunya lebih banyak daripada bapak-bapaknya. Jadi kita harus niatkan. Niat itulah yang akan menjadi motivator kita bekerja. Niat itulah yang di dalam bahasa ilmu manajemen namanya apa? Namanya planning, perencanaan. Jadi kita kalau mau berhasil harus punya apa? Niat. Kalian punya niat, ada agenda. Agenda kita bulanan, 3 bulanan, 6 bulanan, 1 tahun. Walaupun udah pensiun, harus punya agenda. Satu hari ini kita nggak punya agenda, we are in loss. Kita akan tertinggal. Kita harus punya sikap seperti yang dilakukan oleh saudara-saudara kita. Ini maaf, saya ingin sampaikan. Iran, kenal Iran kan? Iran dengan Israel perang. Siapa yang menang? Iran atau Israel? Tahu, Iran sudah 45 tahun diembargo oleh Amerika Serikat. 45 tahun. Ekonominya ditekan. Yang dagang dengan Iran diancam. Yang jual minyak ya goreng ke Iran dipanggil oleh BI. Diancam. Teror oleh Amerika. Awas, kalian dagang dengan Iran kena penalti 1 juta US dollar. Bukan main-main itu. Ya, saya ingin katakan Iran merubah mental. Diembargo oleh Amerika, oleh sekutu Amerika, tapi dia tidak melempem. Dia merubah mentalnya. Dia kerjasama dengan siapa? Dengan Rusia, dengan Cina, dengan Korea Utara. Membuat apa? Bikin roket. Bikin roket rudal. Ini bukan roket biasa yang ada di Indonesia. Orang Indonesia roket pun dimakan. Kapal selam juga dimakan. Itu orang Palembang. Kapal selam dimakan. Coba
Apa yang terjadi setelah 35 tahun diembargo oleh Amerika, Iran itu bisa bikin rudal, roket dengan beratnya 2 ton, 3 ton, 4 ton, dengan kecepatannya sampai roket yang namanya diberi nama Haji Qasim. Coba, siapa itu? Haji Qasim adalah panglima tentara Iran yang dibunuh oleh Israel. Berapa kecepatan rudal itu? 8 Mach. 8 Mach itu 8 kali 300.000 kilometer. Berapa tuh? Yang terakhir dia bikin apa? Sijil. Ya. Yang terakhir dia bikin Fatah 1 dan Fatah 2. Kecepatannya berapa? Tahu Bapak? 15 kali kecepatan suara. Iya, makanya Israel keleh. Itu pesawat Iron Dome, ya, roket Iron Dome yang ingin menangkis roket dan rudal dari Iran. Lamban kecepatannya, ya, dia yang Iran punya langsung shoot kayak kilat. Dahsyat. Akhirnya Israel kelimpungan. Dia minta bantuan dari Amerika, bantuan dari negara-negara Eropa untuk ngangkut peralatan militer itu kan dibawa pakai udara. Sampailah di airport Ben Gurion, dirudal oleh Iran 2 kapal dari Jerman, habis meledak. Semua amunisi di kapal itu hancur. Dan dia bisa menembak F-35. Tahu F-35? Pesawat bikinan Amerika, harganya 178 triliun. Berapa, Bu? 178 triliun. Ditembak oleh rudal, hancur. Dahsyat. Mengapa Iran bisa? Kenapa kita tidak bisa? Itu masalahnya. Kita belum mau berubah. Kita masih seperti cara lama aja. Penegakan hukum kita lemah. Negara kita kaya, tapi rakyatnya miskin. Orang yang koruptor 300 triliun hanya dihukum 15 tahun. Masih kaya dia. Tapi di Iran ditembak. Tas. Subhanallah. Jadi nomor 2, kalau ingin berubah harus ada niat. Nomor 3, apa modal bisa berubah? Dari aspek sosial, merubah mentalitas, kinerja dari malas menjadi rajin. Ibu-ibu sekalian, bangun paginya pukul berapa? Jujur, Bu, pukul berapa? Ya, kalau sudah tua kayak kita, di atas 60 tahun, pukul 3 pagi, mata ini secara otomatis terbuka. Terbuka dia. Kenapa? Karena kalau pagi, itu sudah jam 9, secara otomatis kita ngantuk dan tidur. Atau jam 11, tidur sebentar itu namanya apa? Qailulah. Apa? Qailulah. Itu udah sunnatullah. Jam 3 bangun, salat tahajud. Masya Allah, saya udah sampaikan dalam pengajian. Masya Allah, tahajud itu the power of tahajud. Insya Allah sehat. Tapi kalau malas bangun jam 5 baru bangun, sumber penyakit selalu ada beserta orang-orang yang malas bangun, yang terlambat bangun.
Makanya dalam Al-Quran, wa minal lail fatahajjad bihi nafilatan lak. 2/3 malam bangun. Laki-laki atau perempuan, teorinya oke. Apalagi udah haji. Udah jadi hajah. Ya, bangunnya masih pukul 5. Kunutnya udah ketinggalan. Ya, Allahumma hdina fiman hadait. Itu matahari udah. Ya Allah, itu namanya jemur kunut. Kalau orang Betawi bilang kunutnya dijemur ya. Ya, jangan. Orang yang sudah haji harus bangun jam 3. Siap tahajud. Sebelum subuh sudah ada di mana? Di masjid. Enggak apa-apa. Kita punya sendal hilang di masjid. Jangan sampai enggak pernah kelihatan sendal kita di masjid. Ya kan? Ada yang jarang. Enggak mau sendalnya hilang di masjid. Ah, itu berbahaya. Subhanallah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lihatlah, sehat. Para sahabatnya sehat. Mengapa? Tahajjud bihi nafilatallah. Terakhir saya sudah sampaikan, dalam tahajud itu kita berdoa. Ya, doa ini kita angkat 2 tangan kita gini, oke ya? 2 telapak tangan. Tangan sebelah kanan, ini kan ada nih, nomor berapa? 18. Coba lihat, ya bahasa Arab. Sebelah kanan 1 dan 8. Coba lihat ibu-ibu. Ya. Tangan sebelah kiri berapa nomornya? 81. 81 tambah 18 berapa? 90. Itulah ayat yang dibaca oleh qari tadi. Maka kita angkat tangan kita, lalu kita berdoa, ya Allah, anta sayyidul, ya sayyidul istighfar, anta rabbi la ilaha illa anta khalaq. Terus jadi dekatkan gini. Kalau belum juga khusyuk, tekan ke bagian ya dada sebelah kiri. Oke, ini 2, kesinikan. Suara yang keluar dari mulut kita akan terpantulkan oleh apa? Oleh tahanan 2. Kita punya telapak tangan dan dia kembali ke kuping kita. Kuping kita, oke, lihat ada 2 kuping kan? Oke, di kuping kita di sebelah kanan dan sebelah kiri. Coba perhatikan, itu ada bulunya. Ada enggak? Cek nih sebelum meninggal, bulu cek. Bulu 1, bulu dia panjang. Bulu ini jangan dicabut, jangan digunting. Akhirnya apa? Bulu inilah yang menjadi alat transformasi pada saat kita mau meninggal. Ruh kita mulai dari bagian kaki, kemudian sampai ke mana? Ke mata. Kemudian sampai ke mata. Lalu orang yang mau meninggal itu mengedipkan matanya. Kita baca apa? Talqin. Apa? La ilaha illallah. Kalau yang datang anak yang baru datang dari luar negeri. La ilaha illallah. Kadang-kadang matanya terbuka kembali itu ya. Terbuka kembali, neteslah air mata. Padahal seluruh anggota tubuh sudah paralyzed, mati. Bagaimana dia bisa mendengar suara? Melalui bulu yang ada di kuping kiri dan ada di kuping kanan. Dialah yang membantu mentransformasi suara ke otak. Dan otak menyampaikannya ke mata. Subhanallah. Tidak main-main itu. Kadang-kadang kalau kita pikir terus, ya Rob, betapa malunya kita mengangkat tangan juga malas.
Mengapa ini dua? Ada Asmaul Husna, ya Jabbar, ya Latif, ya Muhaimin, ya Kudus, itu 99. Kalau tukang dagang apa yang dipanggil? Ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak, biar supaya dagangannya laku. Ya, ya Muntakim, ya Muntakim, itu yang orang ya balas dendam. Ya Basit, ya Basit, ya Basit, semua Asmaul Husna. Oleh karena itu, sekali lagi, walaupun Bapak Ibu sudah pernah mendengar, saya ingin mengingatkan perubahan adalah sunnatullah. Perubahan bisa terjadi, perubahan fisik dan perubahan non fisik. Perubahan non fisik lebih diutamakan dari perubahan yang fisik. Mumpung masih bisa bernapas, masih bisa melihat, masih bisa berbicara, maka robahlah. Manusia yang tidak mau mengikuti perubahan, maka dia akan menyesal. Oleh karena itu sekali lagi, pada saat kita memperingati tahun baru Hijriah 1447, mudah-mudahan kita bisa berubah, menanggalkan yang malas, menanggalkan yang tidak baik, ya, menggantikannya dengan yang baik. Ujungnya saya menegaskan, kalau sudah jadi haji, kita harus berubah. Termasuk merubah diri untuk siap jadi imam sholat. Oke? Apakah semua haji sudah berani jadi imam? Alhamdulillah, senang saya. Kalau sampai jadi imam aja nggak berani, berarti guru-guru di IPHI belum berhasil ya. Mudah-mudahan semuanya mantap. Jangan nunggu imam dulu datang, kita ya duduk di belakang. Kenapa? Takut disuruh jadi imam. Mudah-mudahan sudah haji, pakai baju putih, peci, siap. Nggak ada imam, maju ke depan. Itu namanya perubahan. Surah Ar-Ra'd ayat 11. Di mana Allah menegaskan, Innallah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusim. Allah tidak akan merubah perilaku satu kaum, perilaku satu bangsa, sampai bangsa itu melakukan perubahan dari diri mereka masing-masing. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, semoga bisa direkam dalam memori jamaah sekalian, dan semoga kembali siap berubah walaupun sudah agak terlambat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kealpaan. Kita berdoa semoga 1447 Hijriah lebih berkah, lebih bermanfaat, lebih kreatif, lebih dinamis, dan lebih bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah sama-sama kita dengarkan nasihat dan tausiah dari guru kita bersama. Semoga apa yang telah guru kita sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk menyempurnakan acara kita pada sore hari ini, kita akan tutup dengan pembacaan doa yang insya Allah akan dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Damanhuri. Waktu dan tempat disilakan. Baik Bapak Ibu hadirin, demikianlah rangkaian acara memperingati Tahun Baru Islam 1447 Hijriah.
Tak lupa pula ucapan terima kasih kepada hadirin semuanya yang telah hadir pada acara pada hari ini. Kami sebagai pembawa acara mohon maaf lahir dan batin apabila adalah salah kata yang kurang berkenan di hati. Marilah kita tutup acara kita dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, kita jangan pulang dulu. Yang belum atau yang sudah batal wudhunya silahkan berwudhu. Kita akan sholat maghrib dulu, baru kita pulang. Sholat maghrib, kemudian doa akhir tahun, doa awal tahun. Maaf. Sekali lagi kami mohon Bapak dan Ibu belum pulang atau jangan pulang.